Bagaimana cara menghapus ingatan ini? Bukan aku, kakak senior. Orang tua ini yang memasang larangan di ingatanku. Begitu diekstrak, langsung hilang. Sialan. Kemana dia menyembunyikan buku itu? Tidak benar, kukira dia juga punya cucu. Kemana dia pergi? Jangan-jangan dia memberikan perintah kepala sekte kepada anak muda itu. Tanpa perintah kepala sekte, siapapun tidak bisa memasuki Gunung Xiaogu. Rencana yang bagus, Tuan Tua. Bagaimana sekarang, kakak senior? Untuk apa kita membiarkannya hidup? Bunuh saja. Kakek. Buku yang akan saya bicarakan hari ini adalah kisah tentang pewaris Lu Banjing, Xiao Yuan. Langit dan bumi luas, aku memiliki permintaan. Roh yang hilang mencari, bantulah aku menembus kegelapan. Bos bilang kasus ini tidak stabil. Masih kurang satu orang hidup. Kok aku nggak ngerasain auranya ya? Tidak baik. Kakak. Jangan tinggalkan aku. Atau kamu tinggal dan temani aku ya? Untunglah. Perempuan itu takut sinar matahari, makanya dia tertipu. Terima kasih banyak kali ini, kakak ayam, adik. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tadi aku mendengar suara di sini. Langsung ke sini. Cepat pergi. Benar juga, teknik ini berbeda dengan aliran Tao. Ini adalah cara kerja murid Luban. Perempuan yang sangat kejam. Apa yang sebenarnya telah dia alami sebelumnya? Kau bilang di lokasi pembangunanku ada adik kecil. Maka kau harus membantuku. Tenang saja. Membasmi kejahatan adalah tugasku. Tapi wanita ini memiliki aura dendam yang sangat kuat. Jika aku tidak bisa menemukan tempat rohnya berada, aku juga tidak yakin bisa melenyapkannya. Lalu apa yang bisa kubantu? Berikan aku satu. Saya perlu melihat tata letak detail di sini. Saya akan mengambilkannya untukmu. Silakan. Ternyata ini terkait dengan ilmu Feng Shui dan penangkal roh jahat. Tidak heran begitu ganas. Jika rasa dendamnya tak hilang, nantinya pasti akan menjadi bencana besar. Kitab Luban. Kudengar sudah lama hilang. Benarkah? Benar. Lu Banjing juga dikenal sebagai Kei Men, dan buku itu terbagi atas dua jilid. Jilid atas menceritakan tentang arsitektur, Feng Shui, 1, mantra dan mantra. Bagian bawah kebanyakan berisi sihir yang membahayakan. Sekarang, sudah lama hilang, jadi... Adik kecil, kau sangat mengerti ilmu ini ya? Saya juga hanya mendengar kabar burung, tidak begitu mengerti. Mendengar Anda berkata seperti itu, nak. Saya khawatir proyek konstruksi ini akan gagal. Tenang saja, Bapak, ada saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Maka semuanya kupercayakan padamu, adik. Oh iya, di kamarku masih ada beberapa dokumen. Aku akan mengambilkannya untukmu. Kau sebenarnya siapa? Siapa aku? Itu penting. Yang penting adalah kitab Luban. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Jangan berpura-pura, langkah kakimu sebelumnya. Dan teknik menutup pintu dengan kunci Luban itu. Ini jelas-jelas ilmu Luban. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Apakah kematian kakekku ada hubungannya denganmu? Kakekmu? Tidak kenal.
Tapi, kitab Luban memang membuatku sangat tertarik. Jadi aku masih perlu kerjasamanya kamu, mimpi. Brengsek. Semoga kau bisa bertahan lebih lama sedikit. Dia sebenarnya ingin melakukan apa? Jiwa aslinya ternyata ada di boneka ini. Orang hidup memiliki 3 nyala api. Sekarang kembali, jika nyala api positifnya padam, maka semuanya akan berakhir. Katakan padaku, di mana kitab Luban? Jilid pertamanya ada di rumahku. Buku bawahnya aku tidak tahu. Lalu rumahmu di mana? Aku tidak bisa mengatakannya. Sekarang bisa kukatakan. Sekarang aku adalah wanitamu. Kau bisa memberitahuku. Tepat di rumah nenekmu. Mau sekali lagi. Benar, pakai darah dari ujung lidah. Setan, mati kau, ampuni aku. Kau juga tidak terlihat seperti setan. Mengapa kau menyakitiku? Aku dibunuh oleh Oda Ichiro. Aku dikendalikannya lagi. Tentang hari itu. Nama saya Huang Sihui. 3 bulan lalu saya bergabung dengan grup Su. Manajer, bagaimana kabar janji Anda kepada saya? Si Hui. Sekarang ini cukup sulit untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Manajer, tapi saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Oh, benarkah? Anda bilang, saya menginginkanmu. Kau melakukan apa? Brengsek. Kalian mau lari kemana? Lepaskan aku. Jangan lari. Brengsek, lari. Kenapa kamu tidak lari? Tuan Manajer, tolong lepaskan saya. Kalian berdua, urus ini dengan benar. Nanti giliran kalian antre. Baiklah. Lepaskan aku, Manajer. Manajer, lepaskan aku, Manajer. Halo. Tuan Su. Ichiro Oda. Urusannya belum selesai. Saya sedang mengurusnya. Sudah terlambat. Kalian pergi saja menemani anakku bermain game. Hai. Kakak. Masih bisa antre, kan? Aku telah menyia-nyiakan urusan Tuan Su. Kita semua akan mati. Waktunya telah tiba. Kubur dia. Tuan Su berkata. Anak perempuan yang lahir di bulan dan tahun ganjil ini. Dikubur di lokasi pembangunan ini. Pasti akan membuat proyek properti ini berjalan lancar. Laris manis. Tunggu dulu. Untuk berjaga-jaga, lebih aman jika tetap memasang penghalang. Yoshi. Ahahaha. Tolong aku. Terkubur.
Tolong aku. Aduh sudah, cepat tarik, kencang. Besok ada orang yang datang untuk memeriksa. Hari ini harus membawa mayatnya ke atas, mengerti? Kau langsung gendong saja. Benar-benar tanpa pantangan ya, kita menguburnya. Seharusnya dia yang takut kepada kita. Benarkah? Ah, tunggu aku. Tolong. Bukan urusanku. Oda yang menyuruhku mengurusmu. Aku benar-benar tidak terlibat. Orang-orang ini pantas mati. Kakak, tolong balas dendam untukku. Jika perlu membalas dendam, tak perlu menunggu hari lain. Oda Ichiro, keluar kau. Adik kecil, kau tahu. Perempuan di sampingmu ini, dia bukan manusia. Minggir, orang itu baru sesat. Jangan buru-buru. Pesanan pertama hari ini, aku kasih murah untukmu. Aku akan menangani wanita ini untukmu. Diskon 20%. Aku tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Hei, jangan pergi, jangan pergi. Diskon 50% juga boleh. Oda. Kau kenapa terburu-buru sekali? Guru. Aku sudah menemukan penerus Lu Banjing. Tepat di belakang kita. Selama kita menangkapnya, kita bisa menemukan Lu Banjing. Itu sungguh melelahkanmu. Sepatutnya. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu Tuan Su. Bagus. Kau melakukannya dengan baik. Sayang sekali. Kau tahu terlalu banyak. Bagaimana bisa ada orang yang meninggal? Hai. Ini bukan urusan saya. Rugi besar. Saya tidak mau melakukannya. Aku kabur dulu. Pergi. Seni Luban. Penahan jiwa dengan kapur. Akhirnya aku menemukanmu. Keluarlah. Anak muda ini saja. Dilihat dari penampilannya, sama sekali tidak seperti keturunan Luban. Kita lihat kemampuannya dulu. Kakek. Kakek, kau masih hidup, senang sekali. Cepat pergi. Jangan balas dendam untukku. Kakek. Kakak laki-laki, kau sudah bangun. Ini di mana? Kulihat kau pingsan. Maka aku bertindak sendiri membawamu pulang ke rumahku. Maaf. Tadi aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kakak, bolehkah aku ikut denganmu? Jangan panggil aku kakak. Namaku Xiao Yuan. Jalan hidup kita berbeda. Lebih baik kau reinkarnasi saja. Aku juga ingin. Tapi aku merasa, ada kekuatan yang menahan aku di sini. Tak bisa melepaskan diri. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan tulang belulangmu telah diganggu orang. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Kemana?
Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekitar 1 jam lah. Waktu sesingkat itu, TKP sudah dibersihkan sebersih ini. Cepat, pergi ke lokasi proyek. Mulut yang panjang ditutup tanah. Benar saja, ada yang sudah bertindak. Orang takut akan kematian mendadak. Takut akan kematian mendadak. Tulangmu telah terkena ilmu terlarang. Itulah sebabnya kau tak bisa bereinkarnasi. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku akan mencoba menggali tulangmu. Semoga bisa menyelamatkanmu. Ada apa denganmu? Ilmu pengunci jiwa yang melegenda. Kenapa aku bisa seperti ini? Ada yang mencampur mayatmu dengan darah 49 jenis hewan, lalu menguburnya bersama, membentuk formasi pengunci jiwa. Ingin kau selamanya tak bisa bereinkarnasi. Jika dipaksa untuk mematahkannya, kau akan hancur berkeping-keping. Mengapa mereka melakukan ini? Aku juga tidak tahu. Tapi itu perbuatan murid Luban. Lawannya tidak mudah. Xiao Yuan, kamu bisa memecahkan formasi ini. Aku hanya mempelajari kitab Luban bagian atas. Dan untuk memecahkannya, aturannya harus menemukan bagian bawah. Lalu bagian bawahnya di mana? Aku juga tidak tahu. Sejak kakek meninggal, dia menghilang. Maaf ya, aku telah mengingatkanmu pada hal yang menyedihkan. Tidak apa-apa, turun gunung kali ini adalah untuk menemukan pembunuh kakek. Ada petunjuknya? Belum. Tapi kau dikubur hidup-hidup. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Mungkin aku bisa membantumu. Kau seorang wanita lemah. Jangan ikut campur dan membuat masalah. Tapi aku ingin membantumu. Kau tidak pergi juga. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Sendirian, sepi, sunyi. Kutukan kesendirian, ditakdirkan akan membahayakan orang-orang di sekitarku. Haruskah aku pergi? Bagaimana kalau ada petunjuk tentang kakek? Bos, Anda mencari saya. Bagaimana kabar urusan Bisu Yuan? Bos, saya sudah menyuruh anak buah saya untuk mengurusnya. Cepat. Lamban sekali, biar saya saja. Pergi. Ichiro Oda sudah ditemukan. Belum. Tapi saya memeriksa rekaman CCTV kemarin, dan menemukan 2 orang yang mencurigakan. Menurut pengamatan saya, salah satu dari mereka tampaknya memiliki kemampuan tertentu. Kunci Luban. Cepat cari mereka. Iya, saya akan segera mencarinya. Selama beberapa tahun terakhir, Susi Property telah mengambil alih banyak proyek dengan harga rendah. Tanpa terkecuali, proyek-proyek tersebut semuanya mengalami kasus orang yang tanpa sebab loncat dari gedung. Perusahaan teknologi tinggi secara keseluruhan mendapatkan penghargaan tertinggi Hainan 5 juta. Kompleks perumahan Bisuan Yuan ini adalah salah satunya. Kenapa kamu lagi? Sial sekali. Kau sebenarnya siapa? Kesini ngapain? Petugas kantor cabang Maosan di kota Suzhou. Zhang Jin. Saya Xiao Yuan, jadi kau juga melihat ada masalah dengan gedung ini. Aura jahatnya ini, tidak kalah dengan kuburan massal, kan? Kalau kau takut, sekarang masih sempat pergi. Aku takut. Aku takut kau menghalangi jalan rezekiku. Kau lihat. Seharusnya masih di dalam gedung. Kejar. Halo. Tempat ini menyeramkan sekali, tapi pulang dengan tangan kosong. Tuan Su pasti tidak akan melepaskanku. Aku pasrah saja. Su Yan juga sedang mencarinya. Anak itu, jangan-jangan benar-benar ada hubungannya dengan Luban. Tutup.
Apa ini? Ini benang penggaris. Memiliki kemampuan untuk sementara waktu menahan roh jahat. Sama seperti aliran tahu kalian. Menggunakan benang penggaris untuk menutup peti mati. Itu sama saja. Pergi. Kau tangani lantai bawah, aku tangani lantai atas. Kenapa aku yang harus menangani lantai bawah? Karena kau lebih tampan. Kalau kau bilang begitu, aku rasa itu masuk akal juga. Berpenglihatan tajam. Saat ini belum diketahui detail wanita ini. Mungkin bisa menemukan petunjuk di ruang jaga. Tempat apa ini? Lebih gelap dari malam. Chen Qiang. Chen Guorong. Jia Zhengyi ini. Pria yang baru saja jatuh dari gedung itu. Kacamata saya mana? Tidak benar. Saya punya 7 kartu nama. Di dinding hanya ada 6 foto. Sales Property. Bu Fang. Jangan-jangan. Siapa? Aduh, kaget aku. Tempat yang terpencil seperti ini, bisa dapat petunjuk apa? Lagi pula, lahan parkir yang begitu luas, kok tidak ada satu mobil pun. Tidak bagus. Aura jahat. Lepaskan dia. Si Hui. Ini, saya akan bantu Anda mengatasinya. Tapi, Anda harus membayar lebih. Hati-hati. Perempuan ini sangat berbahaya. Sudah selesai. Bayar, jangan pura-pura. Dia itu jahat sekali. Cepat cari mayatnya, lalu kuburkan untuk menetralisir kesialannya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Cepat.
Mayatnya ada di sini, cepat. Kok berat sekali ini? Katanya keturunan Luban, embrio. Saya keturunan Luban, bukan keturunan Lu Zisen. Ya sudah, hanya akan membantumu. Xiao Yuan, lihat. Tanggal 3 Oktober hari ini adalah hari pertamaku bekerja di grup Su. Semua orang sangat menyayangiku. Tanggal 4 November hari ini perusahaan lelang. Perusahaan tidak menang lelang, tapi bos malah sangat gembira. Berikutnya adalah pelelangan proyek Banyu Asri. Harga awal 500 juta. 550 juta. 700 juta. 800 juta. 800 juta sekali. Baik. Tanggal 8 Desember, hari ini, seseorang yang mengaku sebagai wartawan dari kantor berita menemukan saya, meminta saya membantunya mengumpulkan bukti kejahatan dari properti Su. Chang Tiansheng. Ya. Maka urusan ini, saya serahkan kepada manajer Fang. Kerjasama yang menyenangkan. Senang. Manajer Zheng, berani sekali mencuri data perusahaan. Tangkap dia untukku. Ya, jangan. Bersikap jujurlah. Kemari, pergi. Pak Zheng, ampuni saya tidak akan berani lagi. Kau memang tak berani. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Tolong lepaskan saya tidak tahu apa-apa. Kau menolak kebaikan. Mau menerima hukuman. Cepat katakan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Ikat dia. Tuan Su, dia tidak mau bicara. Bunuh saja dia. Iya. Buang saja mayatnya ke Sungai Banyu Biru. Aku akan membunuhmu. Sayang sekali. Kalian berdua, keluar dulu. Lagi pula kita semua akan mati. Biarkan aku menikmati dulu. Dendam hidupku, hidup ini. Kunci Luban, mengusir roh jahat. Ada apa ini? Kenapa sudah menunggu lama sekali belum kembali? Jangan-jangan aku ditinggalkan di sini. Sial. Nyawa ini harus taruhannya. Dendam seumur hidup. Kunci Luban, usir roh jahat. Aku benar-benar tidak kuat lagi. 1 detik lagi dan aku akan menyerah. Menetralisir roh jahat. Pergi saja kau. Terima kasih. Dia juga orang yang malang, sama sepertiku. Perjalanan ini benar-benar tidak menguntungkan. Ya, harus nambah uang. Aku tidak pernah setuju denganmu. Sialan kau. Abis makan, mau ngemplang. Iya, kalian ngomong apa sih? Aduh,
Bukannya begitu, aku keluar sebentar, hampir saja nyawa melayang, setidaknya ganti rugi biaya pengobatan. Xiao Yuan, kamu kenapa? Bukan, jangan sok korban kecelakaan. Dia kenapa? Ini luka yang kudapat dari perkelahian tadi. Rumahku di dekat sini. Bagaimana kalau ke rumahku saja? Baiklah. Berat sekali. Susah sekali. Ayo. Tidak kusangka, formasi 7 pembunuhanku bisa dihancurkan oleh kedua bocah ini. Tapi, begini juga lebih baik, aku tak perlu lagi mencari mereka. Dia terkena racun mayat. Sesuatu yang sangat yin, membutuhkan sesuatu yang sangat yang untuk menetralisirnya. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang sangat yang? Rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Tolong ambilkan aku sebuah cangkir. Terima kasih. Yang mana yang kau mau? Cangkir kecil saja sudah cukup. Aku tidak punya cangkir kecil di sini. Di sini hanya ada cangkir sedang, besar, dan ekstra besar. Yang mana yang kau mau? Cangkir kecil saja sudah cukup. Ini jelas-jelas ukuran sedang. Apa ini? Cairan emas. Lagi ngapain sih? Ini air kencing. Banyak sekali kejadian yang terjadi selama perjalanan ini. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian kakek saya? Sekarang semua petunjuk mengarah ke Suyan. Aku telah menghancurkan formasi 7 pembunuhannya. Dan merusak bisnisnya. Dia tidak akan tinggal diam. Daripada menunggu, lebih baik kita bertindak lebih cepat. Zhang Jin, kita pergi ke grup Su. Kakak. Susah payah kita bisa kabur. Sekarang kau suruh aku mati lagi. Bisnis ini harus ditambah bayarannya. Kukatakan, kalian para pendekar. Setakut mati begitu. Ah, manusia mati demi harta. Burung mati demi makanan. Tapi tentang Suyan, aku sama sekali tak punya petunjuk. Xiao Yuan. Ada catatan di pintu. Ini. Ini dia. Bagaimana caranya? Peta menunjukkan lewat lift. Kurasa tidak tepat. Aku akan naik tangga saja. Mau naik? Ya naik saja. Aku akan naik liftku. Dadah. Jelas-jelas ini gedung campuran komersial dan hunian. Kok bisa seram sekali? Kok lagi-lagi lantai 4? Ternyata tangga setan. Mau menjebakku dengan ilmu arsitektur Luban. Suyan, kau benar-benar sedang sial. Bukankah ini tangga hantu? Baik vertikal maupun horizontal, kita tak bisa keluar. Artinya,
Penglihatan manusia seringkali memengaruhi penilaian. Merasakan arah datangnya angin, seharusnya bisa menemukan jalan keluar. Ini dia. Rusak. Lift rusak ini kok nggak mau nyala ya? 85, kok belum nyala juga sih? Ini di mana sih? Aku sebenarnya nggak mau terlalu cepat, memintamu datang. Harus disalahkan. Salahkan saja kakak seniorku yang bodoh itu. Kenapa kamu? Temanmu? Di mana? Ah, aku juga sedang mencarinya. Bagaimana kalau kita bersama-sama? Tidak baik. Tidak boleh membiarkan Suyan menemukannya lebih dulu. Aku harus cepat pergi. Hei, jangan pergi. Aku tidak bisa menembus dinding. Kalau kamu pergi, ajak aku juga. Apakah itu manusia? Rupanya hanya ketakutan saja. Kenapa kartu aksesnya ada di si gendut? Lebih baik aku berhati-hati, bro. Kau mau bermain denganku? Tentu saja. Bro, benda di lehermu itu. Bolehkah aku melihatnya? Ini. Kau mau, harus temani aku bermain game. Game apa? Lepaskan kepalamu. Dan masukkan ke dalam bola ini, iya. Gila. Kenapa kau juga bilang aku gila? Aku bukan orang gila. Semua yang bilang aku gila harus mati. Tidak bisa masuk. Sakit sekali. Apa ini? Zhang Jin, aku dalam masalah. Kenapa tidak ada sinyal? Bersembunyi di mana? Kendalikan pernapasanmu, tenangkan pikiranmu, perlambat detak jantungmu. Sudah pergi. Ku tangkap kau. Kepalamu cocok sekali dijadikan bola. Kekuatan apa ini? Dingin sekali. Si Hui.
Manfaatkan sekarang, lemaknya, tidak memberikan perlindungan, serang jantungnya. Huang Xihui, kan sudah kukatakan aku bisa melindungimu. Di depan sana adalah kantor Suyan, kau sebaiknya pergi. Keadaanmu sekarang bahkan aku pun tak bisa mengalahkanmu. Kau sombong sekali, kau suka mengikutiku, aku tidak keberatan. Nanti aku tidak akan melindungimu. Sakit sekali. Kalau sudah makan obat, nanti tidak akan sakit lagi. Kedua anak ini, mirip dengan orang gemuk tadi. Apakah ini keluarga Suyan? Aku ingat kakek pernah berkata, dalam kitab Luban ada suatu ilmu rahasia, yang bisa menghidupkan orang mati, tapi akan berubah menjadi monster. Jangan-jangan. Bagaimana kalian bisa masuk, Suyan? Kau. Tidak kusangka kau sendiri yang datang. Benar-benar surga membantu saya. Kau siapa? Wanita yang dikubur hidup-hidup itu. Kartu akses. Bagaimana kalian menemukan kartu aksesnya, anakku? Apa yang kalian lakukan pada anakku? Kau masih yakin itu anakmu? Dia anakku, cepat katakan. Kau menggunakan sihir untuk mengubah mereka menjadi monster, agar mereka tetap hidup. Omong kosong, dia bukan monster. Seandainya aku punya buku kedua Lu Banjing, anakku tidak akan menjadi seperti ini. Kitab Luban, jilid bawah, apakah kematian kakekku ada hubungannya denganmu? Orang tua itu sampai mati pun tidak memberitahuku, di mana kitab Luban jilid bawahnya. Jika aku memiliki kitab Luban lengkap, anakku tidak akan menjadi monster. Semua salahnya dia. Kembalikan nyawa anakku. Kuatnya. Jika kekuatan bertarungku 5.000, kekuatan bertarungnya setidaknya 10.000 ke atas. Dengan sedikit kemampuanmu itu, semua sudah kulampaui. Tidak mungkin. Lihatlah apa yang disebut kekuatan sejati. Xiao Yuan, cepat pergi. Jika pergi, pergi bersama. Anak kecil sepertimu berani muncul. Lihat bagaimana aku membuatmu lenyap. Si Hui. Mau kabur. Xiao Yuan. Si Hui. Lepaskan dia, hadapi aku. Pasangan kekasih yang penuh cinta dan dendam, iya, setelah aku mendapatkan perintah kepala sekte, aku akan mengantar kalian berdua ke alam baka untuk bertemu kembali. Xiao Yuan, cepat lari. Ibu. Nak, aku sangat sakit. Paman bilang kalau kamu makan ini, sakitnya akan hilang. Lao San berani juga menghitung-hitung aku. Si Hui, cepat lari. Pertahananku lemah, tolong aku. Tusuk jantungnya, di sebelah kanan ada satu lagi. Haruskah aku menyelamatkannya? Tapi dia sudah meninggal, petunjuknya pun terputus. Tidak apa-apa, menyelamatkan orang lebih penting. Suyan, apakah kakek saya yang kau bunuh? Kau ingin tahu? Kecuali kau membawaku ke Gunung Xiaogu, gunung kecil terpencil. Tidak bisa. Harus segera keluar, menyelamatkan Xiao Yuan. Langit dan bumi tak terbatas. Pinjam kekuatan alam semesta.
Kau ngapain di sini? Xiao Yuan masih di dalam. Cepatlah selamatkan dia. Tidak baik. Pintu besar ini, begitu tertutup, tidak akan bisa dibuka lagi. Lalu bagaimana? Tian diuji this phrase is left untranslate as it is a magical incantation. Kian kun jieva this phrase is left untranslate as it is a magical incantation. Kenapa Xiao Yuan belum keluar juga? Aku tidak kuat lagi. Xiao Yuan. Di sini ternyata semua adalah roh jahat. Cepat keluar, gerbang akan ditutup. Kau tertangkap. Jangan coba lari. Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Si Hui. Si Hui, ada apa denganmu? Oh. Lihat siapa ini. Chang Tiansheng. Mengapa kau menyakitiku? Kakak senior. Kau juga mengalami ini sekarang. Kau sebenarnya mau apa? Jangan takut, kakak senior. Bukankah kau selalu di atasku? Kesempatan hari ini. Sudah lama sekali ku nanti. Ceritakan padaku rahasia Gunung Xiaogu. Mungkin aku akan mengampunimu. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan pura-pura. Aku tahu selama ini. Kau terus mencari kitab luban bagian bawah untuk menyelamatkan anakmu. Tapi kau tahu tidak? Anakmu itu dibunuh oleh siapa? Kau yang membunuh anakku. Benar, benar. Memang junjunganmu, aku ini. Seandainya aku tidak membunuhnya. Bagaimana kau bisa sekuat tenaga? Membantuku mencari buku. Tak kusangka kau sekejam ini. Aduh. Kakak senior. Bicara soal kekejaman. Selama ini kau demi mengeruk kekayaan. Telah melakukan banyak hal buruk, masih perlu aku sebutkan. Satu persatu kepadamu. Kau kemari. Kau sujudlah 3 kali kepadaku. Aku akan memberitahumu. Su Yan mencari Xiao Yuan karena kitab luban. Dan Xiao Yuan adalah kunci untuk memasuki Gunung Xiaogu. Kitab luban itu hanya mungkin ada di Gunung Xiaogu. Aku punya pil penghidupan ini. Makanlah ini. Pelan-pelan. Aku bukannya cuma menolong begitu saja. Sekarang kau totalnya berhutang padaku. 100.030 rupiah 2 sen. Tidak punya uang. Jangan-jangan kau mau menunggak hutang. Aku masih punya satu bisnis besar lagi. Mau ikut atau tidak? Apa kabar baik yang bisa kau dapatkan? Aku berencana pergi ke Pulau Xiaogu. Kau bilang apa?
Pulau Xiaogu. Belum pernah dengar. Kau tahu di mana itu? Aku belum punya petunjuk. Ah iya. Sebelumnya di Gedung Su, aku bertemu seseorang. Dia juga sedang mencarimu. Mencarimu. Kau bisa melihat penampilannya dengan jelas. Tapi, perasaanku terhadapnya sangat berbahaya. Kita bertemu dengannya. Hati-hati. Xiao Yuan, lihat. Ini apa? Ini. Peta Pulau Xiaogu. Astaga, terlalu palsu. Ini benar-benar palsu. Kematian kakek saya. Seharusnya ada hubungannya dengan rahasia Gunung Xiaogu. Tidak tertarik. Aku sejak kecil yatim piatu. Perasaan seperti kalian, aku sama sekali tidak mengerti. Aku hanya mengakui, ini. Kalau begitu, kitab Luban, hanya aku sendiri yang bisa mencarinya. Kitab Luban. Itu barang berharga, ya. Lebih dari berharga. Benar-benar harta karun yang langka. Ini, aku pergi juga tidak apa-apa. Tapi harus dibicarakan dulu ya, aku membantumu. Utangmu padaku dihitung terpisah. Xiao Yuan, kali ini bisakah kau mengajakku? Sial. Lalu kau akan menurut. Kalau menurut, kita tidak pergi. Jangan bercanda. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Tenang saja. Kalau begitu, bawalah ini. Ini jimat yang selalu kubawa. Sudah larut, kamu istirahat dulu saja. Tunggu kabar baik dari kami. Sudah larut, kamu istirahat dulu saja. Aduh, masih jam berapa ini sih? Tidak ada satu mobil pun. Tunggu sebentar lagi. Kalau tidak, kamu mau jalan kaki atau bagaimana? Aku sudah ingin buang air kecil. Tunggu sebentar lagi. Sudah datang, sudah datang. Pak supir. Ini. Pak supir. Itu. Bisakah kau mengantarku? Kau mau ke Pulau Xiaogu? Kudengar tempat itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Dan katanya angker. Aku tidak berani ke sana. Pak sopir, tolonglah. Ya. Tolong. Ya. Tidak masalah soal uang. Naiklah. Pak supir kenapa? Mungkin mogok. Saya turun untuk memeriksa. AK-1234. Salah. Kita sekarang di mana? Seharusnya tidak jauh dari Pulau Xiaogu ya. Xiao Yuan. Ponselku tidak ada sinyal. Sama sekali tidak bisa memastikan posisi kita sekarang. Bintang utara berada di sebelah utara bumi. Arahnya sama dengan Pulau Xiaogu. Kita ikuti jalan ini. Kita bisa menemukan Pulau Xiaogu. Ayo pergi. Apakah kau merasakannya? Tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Memang sangat berbahaya, hati-hati. Itu rambut merah. Hindari dia. Ribuan, langsung selesai. Pelan-pelan. Rambut merah itu makhluk sosial. Untung saja. Untung rambut merah tidak meninggalkan wilayahnya sendiri. Belum sampai ke Gunung Xiaogu saja sudah seberbahaya ini. Sepertinya ada rahasia besar di sini. Mari kita lanjutkan. Hadapi saja apa yang datang. Atasi saja apa yang terjadi.
Tunggu dulu. Apa ini? Ini tanah berlumuran darah. Ada penjelasannya. Ini adalah penghalang darah dari aliran luban kami. Jika menerobos pasti mati. Lalu bagaimana kita masuk? Apa ini? Kau kenapa? Jangan bicara. Apa ini? Penghalang telah hilang. Ayo pergi. Tidak heran, selama bertahun-tahun tidak ada yang menemukannya. Ternyata kau adalah kunci untuk memasuki Gunung Xiaogu. Seharusnya disinilah. Mengapa kakek memberikan kunci untuk memasuki Gunung Xiaogu kepadaku? Apa ini? Benarkah kitab Luban ada di sini? Guru tanpa awan, perjalanan ini sangat berbahaya. Udara dinginnya agak berat, lebih baik kita berhati-hati. Kita beri tanda sepanjang jalan, seperti ini kita tidak akan tersesat. Zhang Jin. Kita terus berputar-putar. Hai, aku tahu, temboknya hancur. Tian diwuji, Qian Kun Jieva. Ilmu kanuraganmu juga tidak terlalu hebat. Tidak mungkin. Bukankah ini menghancurkan tembok? Lihat saja caraku. Bukan, apa yang bisa dilakukan oleh bongkahan kayu ini? Benda peninggalan leluhur, digunakan untuk menunjukkan jalan. Ayo pergi. Untuk apa batu-batu ini? Itu batu tandanya. Apa artinya? Kalau suatu keluarga sudah habis keturunannya, maka akan ditumpuk batu-batu ini. Memberitahu orang yang datang, rumah ini jangan dimasuki. Tunggu dulu. Kau semua. Sepertinya tidak ada orang yang masih hidup di desa ini. Ada bau darah, rumah itu. Bau darahnya sangat menyengat. Di rumah itu. Xiao Yuan. Ini seharusnya adalah orang-orang yang ada di desa ini sebelumnya. Tidak tahu apa penyebabnya. Semalam tiba-tiba hilang. Ya. Desa ini sama sekali tidak berpenghuni. Hati-hati. Darahnya belum membeku. Kejar. Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Kita bagi tugas mengejarnya. Bekas darahnya masih baru. Pintu terkunci dari dalam. Aku ingin sekali melihat apa itu. Bangkai binatang. Jangan-jangan orang ini baru saja memakan mentah-mentah. Tenaganya sangat kuat, lepaskan. Orang hidup pergi. Pergi. Lepaskan. Orang hidup pergi. Lepaskan. Kau. Lepaskan dia. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan melangkah maju lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tinggalkan tempat ini, yang berbahaya. Cepat pergi. Tunggu. Apakah aku pernah bertemu denganmu di suatu tempat? Tidak. Tidak kenal. Mau kemana? Tunggu sebentar. Orang ini gila. Lebih baik berhati-hati. Tapi, mengapa dia memberiku perasaan yang sangat familiar? Lebih baik tidak usah ikut campur. Mencari buku lebih penting. Ah. Suara ini adalah Huang Xihui. Sesat.
Kau halangi dia, aku akan mencari Huang Xihui. Minggir. Apakah kau Zhang Daoling? Bukan aku. Apakah kau Zhang Daoling? Lihat aku. Aku akan menangkap setan itu. Zhang Daoling. Kau tahu selama ini, aku dan ibuku bagaimana melewati semuanya. Zhang Daoling, ibuku meninggal karena sakit. Sebelum meninggal ia terus memanggil namamu. Xihui. Kakak laki-laki. Sudah. Bukankah aku sudah bilang jangan panggil aku kakak laki-laki? Tolong aku. Kau harus bertahan. Aku akan segera menyembuhkan lukamu. Mereka sudah mengejar. Sialan. Bahaya. Jiwa kacau. Rasanya di dalam tubuh Xihui ada 3 jiwa. Kakak. Bukankah sudah kubilang, supaya kau tetap di rumah, aku takut terjadi sesuatu padamu, jadi aku mengikutinya. Bercanda. Kakak tampan. Apa aku hampir melayang? Hanya jiwaku yang tak stabil. Aku akan memberikanmu sedikit energi positif. Akan segera pulih. Kau melakukan apa? 3 dewa mayat itu apa? Dia temanku. Cepat minggir. Aku bunuh dia. Tadinya aku mengira kau bodoh. Tadinya aku tak mau mempermasalahkanmu. Tapi kau sengaja melukai temanku. Maka jangan salahkan aku jika aku tak sopan. Xihui, cepat lari. Xiao Yuan. Siapa yang melukaimu seperti ini? Orang gila itu. Dia tidak hanya ingin membunuh Huang Xihui, tapi juga ingin membunuh kita semua. Tidak mungkin. Dia bukan tipe orang yang membunuh orang tanpa alasan. Tolong percayalah padaku. Aku sudah seperti ini, masih mungkinkah aku menipumu? Dia di mana? Jika memang seperti yang kau katakan, aku pasti akan memberimu penjelasan. Dia di tepi sungai. Aku akan membawamu ke sana. Di mana? Ke depan saja. Di depan ini tidak ada jalan lagi. Xiao Yuan. Ada apa? Xiao Yuan kemana? Ini semua. Dari mana lagi ini? Sialan. Ini. Memang ampuh membutakan pikiran. Tidak benar. Ini jembatan Naihe. Tanganku tidak bisa kukendalikan. Kembali. Tidak boleh menandatangani. Langit dan bumi. Pedang iblis penakluk. Zhang Daoling, sudah kukatakan kau pergi. Apakah aku memintamu menyelamatkanku? Sekarang baru peduli padaku. Kau menghilang selama 10 tahun. Kenapa baru sekarang menyelamatkanku? Karena rasa bersalah? Iya, aku. Apa aku? Aku tidak tahu apa yang lebih penting daripada keluarga. Maaf. Zhang Daoling. Kau bicara apa? Maaf. Terlambat. Kata-kata ini. Seharusnya kau katakan pada ibuku.
Aku tidak akan memaafkanmu. Zhang Daoling, apa yang kau lakukan? Maafkan aku. Zhang Daoling, lepaskan aku. Zhang Daoling. Siapa sebenarnya orang itu? Huang Xihui. Zhang Jin. Kau sudah melihat Xihui? Ada apa? Cepat katakan, aku tidak berdaya. Aku ini sampah. Xihui Xihui, dia kenapa? Dia oleh orang gila itu, ditebas sampai hancur lebur. Xihui, aku akan membunuh orang gila itu. Hei, jangan dulu emosi, kita berdua pun gak bakal bisa ngalahin dia sendirian. Terus menurut kamu gimana? Pakai ini. Aku akan membunuhmu, balaskan nyawa temanku. Xiao Yuan, sekarang juga. Sepertinya hanya sampai di sini saja. Kesempatan yang langka sekali. Hari ini aku akan membunuhmu. Tunggu, Zhang Jin, tidak boleh sampai terlewatkan. Segala hukum sirna, hancur. Zhang Jin. Penghalang sihirnya tiba-tiba hancur. Jangan-jangan Zhang Daoling, tidak baik. Zhang Jin. Kau. Xiao Yuan, berhenti. Kau sedang apa? Ada apa ini? Kenapa ada dua Zhang Jin? Kau siapa, ayah? Penjaga desa adalah ayahnya. Aku salah membunuh orang baik. Kau tidak akan apa-apa. Aku akan menghentikan pendarahanmu. Aku masih punya pil pembangkit jiwa. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Aku akan melindungi nadi jantung ayah untuk sementara. Kita harus segera pergi ke rumah sakit. Biarkan aku yang menggendong ayah. Tidak perlu. Aku tidak bisa meninggalkan Gunung Xiaogu. Mengapa? Saya adalah penjaga desa ini. Inilah takdirku. Penjaga desa. Bagaimana kau bisa menjadi penjaga desa? Jiwa dan ragamu kemana? Hilang. Hilang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya dan Xiao Guozheng bersama-sama memburu San Husen. Tepat ketika kami hampir berhasil melenyapkannya. Ternyata, kami diserang oleh dua orang bertopeng. Saya terluka parah. Dia melindungi saya. Membujuk kedua pencuri itu. Dan di gunung kecil terpencil. Aku memasang penghalang. Tetapi perhitungan langit tak sebaik perhitungan manusia. 3 dewa mayat. Ternyata bersembunyi di desa. Aku terpaksa memutuskan 1 jiwa dan 1 urat nadiku. Menjadi penjaga desa. Baru mampu melawan 3 dewa mayat. Aku telah berbuat baik pada dunia. Namun hanya mengkhianati kalian, ibu dan anakku. Ayah, jangan bicara lagi. Aku mengerti. Akhirnya kau mau memanggilku ayah. Aku sudah mati. Anda adalah Zhang Daoling Tianxi. Kau hamba Xiao Yuan, cucu Xiao Guozheng. Kau memang Xiao Yuan. Dia memang penerus Luban, Xiao Yuan. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Pengukur langit. Benang kapur. Kakekmu memang sudah meninggal, tetapi arwahnya masih ada. Temukan dia. Maka kau akan menemukan jilid bawah kitab Luban. Di mana arwah kakekku berada? Siang hari sunyi senyap tanpa seorang pun. Buah kamper harum pergi tanpa kembali. Bau dupa semerbak memanggil tamu. Masing-masing pergi ke dunia persilatan, memahami suka dan duka.
Ayah. Zhang Jin, maafkan aku. Karena kecerobohanku, ayahmu meninggal. Ini bukan salahmu. Kakekmu dan ayahku sama-sama korban. Ada dua orang yang menyerang mereka. Lalu siapa orang ketiga itu? Ini warisan aliran. Ketika kepala aliran generasi sebelumnya meninggal, kekuatannya akan diwariskan kepada penerusnya. Jadi, kekuatanmu sekarang sudah diwariskan. Siang hari batu gundul tanpa pahat, buah kamper bijak pergi tak kembali. Kembang api berbau harum mendesak tamu datang. Masing-masing pergi ke dunia persilatan, memahami suka dan duka. Arti puisi yang ditinggalkan ayahku sebenarnya apa? Siang hari batu gundul tanpa pahat. Yang dimaksud, seharusnya sebelum kita masuk desa, tumpukan batu-batu itu. Lihat apakah ada tumpukan batu yang sangat rata. Lihat. Ini tidak ada apa-apa. Suara. Harus menunggu sampai tengah hari. Kalau begitu, istirahat sebentar saja. Buah kamper pergi tanpa kembali. Puja Sera. Asap dupa berhembus memanggil tamu. Kalimat terakhir ini, masing-masing pergi ke dunia mereka sendiri, memahami suka dan duka. Artinya apa sih? Masing-masing pergi ke dunia persilatan, merasakan suka dan duka. Jangan-jangan kau ingin membuat kita berdua berhadapan dengan dupa ini. Satu tertawa, satu menangis. Aku, Lu Banman, tidak akan mendesain cara memecahkan teka-teki yang membosankan seperti ini. Kata kuncinya mungkin masih ada pada kata san tersebar. Lalu bagaimana caranya? Jumlah langkah menuju pencerahan adalah 18. Kita maju 18 langkah. Disinilah jalan. Ternyata masing-masing berpencar di dunia, merasakan suka dan duka. Ada pengorbanan, baru ada hasil. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menemukan tempat ini. Xiao Yuan, lihat. Ini adalah awal dari akhir permainan. 7 bintang berkumpul. Sepertinya kita hanya bisa memecahkan permainan catur ini. Baru bisa menemukan roh kakek. Ini mudah, lihat saja caraku. Serangan umum. Terlalu sulit. Jangan terburu-buru, tetap tenang dan rendah hati. Bermain dengan aman. Ayo, ayo, ayo. Sebentar, aku punya ide. Ini. Jenderal, bukankah ini berarti kita menang? Saat baru masuk tadi, aku tidak melihatnya. Sepertinya teka-teki catur itu telah dipecahkan. Memicu jebakan. Ini adalah papan nama leluhur keluarga Xiao. Xiao Yuan. Ada buku di sini. Jangan menggerakkan papan nama itu sembarangan. Kalau tidak, kamu akan dihantui. Meninggal karena penyakit parah. Bukunya ada di depan mata. Tidak bisa menyerah begitu saja. Semua ini gara-gara aku. Kitab Luban juga milik sekte kita. Jika kutukan ini harus ditanggung seseorang, maka orang itu haruslah aku. Xiao Yuan, keputusanku sudah bulat, tak perlu banyak bicara. Kenapa tidak ada kutukan? Yuaner, kau sudah dewasa. Kakek. Mengerti pengorbanan dan bertanggung jawab. Bagus. Aku punya penerus di aliran Luban. Kakek. Aku sangat merindukanmu. Waktuku tidak banyak lagi. Kata-kata selanjutnya harus kau ingat baik-baik. Kitab Luban adalah harta paling berharga aliran kita. Saat guru memberikan kitab ini padaku, beliau berpesan. Kitab Luban jilid bawah. Jangan sampai jatuh ke tangan orang yang berhati jahat.
Kalau tidak, dunia akan kacau balau. Makhluk hidup menderita. Pengkhianat sekte kita, Su Yan, Chang Tiansheng, berhati jahat. Saat aku melawan Sanogami, ia terluka parah olehku, maka aku bisa menyembunyikan buku ini di sini. Hanya murid yang memiliki keadilan di hatinya, yang bisa sampai ke sini. Kakek. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, tidak perlu. Daripada memikul kebencian, lebih baik menyepi di pegunungan. Dan mewariskan aliran sesepuh. Kakek. Aku mengerti, kakek Yuan akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kakek. Buku ini memang seperti yang dikabarkan. Semua sihir jahat, tergantung orangnya. Penggunaan yang berbeda, menentukan kebaikan dan kejahatan saja. Maka aku sarankan kau belajar. Jika memang seperti yang dikatakan kakekmu dan ayahku, orang lain yang menyerang mereka saat itu, musuhnya bukan orang sembarangan. Dengan kekuatan kita, melindungi diri saja sudah cukup sulit. Jika kau ingin membalaskan dendam, buku ini harus kau pelajari. Ini adalah ilmu perpanjangan umur. Ini adalah Xiao Yuan. Ada apa denganmu? Buku ini benar-benar aneh. Lalu bagaimana? Kurasa sebaiknya begini. Kalian serahkan buku itu padaku. Siapa kau? Guru silatmu. Chang Tiansheng. Pelaku yang membunuh kakekku. Kau baru tahu sekarang. Terlalu terlambat, bukan? Chang Tiansheng, balas dendam kematian kakekku. Jangan terburu-buru menyerang dulu. Bagaimana kalau selama perkelahian, buku itu rusak? Itu akan sangat buruk. Ingin buku? Kau mimpi siang bolong. Anak muda. Jangan bicara terlalu cepat. Akan kuperlihatkan seseorang padamu. Tidak, lebih tepatnya. Seharusnya seorang. Xiao Yuan, Si Hui. Bagaimana aku tahu ini benar atau salah? Kalau begitu, aku akan membantumu memverifikasinya. Berhenti. Kau pilih dia atau buku itu. Kau harus memikirkannya baik-baik. Xiao Yuan, jangan berikan padanya. Jangan bergerak. Percaya atau tidak, sekarang juga aku akan membuatnya lenyap seketika. Lepaskan dia. Bukankah kau hanya menginginkan buku itu? Ambil saja. Begitulah seharusnya, Xiao Yuan. Ingat itu. Ini adalah pelajaran pertama yang kuberikan padamu. Wanita. Hanya akan menjadi batu sandunganmu. Si Hui. Kitab Luban. Akhirnya kuperoleh. Kitab Luban menjadi milikku. Chang Tiansheng, kau sangat kejam, aku kejam. Kalianlah yang terlalu bodoh. Aku hanya sedikit menggunakan siasat. Biar saja ketiga mayat itu membuat kalian saling membunuh. Kalian begitu bodoh. Tidak pantas memiliki kitab Luban. Mengejar saya. Atau menyelamatkan dia. Kau harus memikirkannya dengan matang. Xiao Yuan, jangan pedulikan aku. Cepat kejar. Masih bengong ngapain Zhang Jin? Cepat ke sini bantu. Jangan bergerak. Ini adalah paku pintu kematian 7 jiwa. Harus menggunakan ilmu Luban untuk mencabutnya. Kalau begitu cepatlah selamatkan dia. Ada apa ini? Jiwa masih terus menghilang. Cepat cari jalan. Dengan keadaannya seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Xiao Yuan. Jangan pedulikan aku. Aku yang menyusahkanmu. Si Hui. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Oh iya, ilmu perpanjangan umur. Kau sedang apa? Tidak bisa memikirkannya lagi. Xiao Yuan.
Cepat berhenti. Xiao Yuan. Demi aku, ini tidak layak. Cepat berhenti. Selama masih ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah. Kau tidak menginginkan nyawamu lagi. Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Dendam ini tidak ingin kubalas lagi, Xiao Yuan. Kau bicara apa sih? Chang Tiansheng telah membunuh keluarga kita. Aku demi membalas dendam. Berapa banyak orang yang kau bunuh secara tidak langsung? Kau takut? Ya, aku takut. Chang Tiansheng merebut buku bagian bawah Lu Banjing. Kita sama sekali tidak punya kesempatan menang. Aku salah menilai. Aku salah melihat orang. Jangan pergi, Zhang Jin. Xiao Yuan bukan seperti itu. Xiao Yuan, cepat cegah Zhang Jin. Kau juga pergi. Xiao Yuan, biarkan aku pergi. Tidak kau dengar, bintang sial. Aku menyelamatkanmu, telah menghabiskan separuh umurku. Pergi. Baik. Aku pergi. Sepertinya hanya bisa mempelajari kitab Luban bagian bawah. Baru ada kesempatan untuk mengalahkan Chang Tiansheng. Angin musim gugur di Gunung Gu menghancurkan segala rintangan. Di dalam gerbang Luban, kayu menjulang tinggi. Mencari jati diriku dalam misteri jalan ini. Keahlian 10 tahun, hilang seketika. Kali ini, berapa banyak lagi usiaku yang terbuang? Aku tahu kau tak bisa kubohongi. Aku bukan gadis bodoh itu. Pokoknya aku akan membalas dendam pada orang tua itu. Bersamaku. Perjalanan ini nyaris merenggut nyawa. Bahkan kematian pun tak cukup. Aku harus membunuh lelaki tua itu. Jangan tunda lagi. Berangkat. Bagaimana caranya? Tikus akan membawa kita kepada Chang Tiansheng. Ke sana. Harusnya ada di gunung ini. Tunggu. Tidak beres. Ada apa? Ini benang sutra ulat sutra. Semula untuk memeriksa nadi dengan benang. Tidak menyangka, digunakan binatang itu sebagai jebakan. Untung saja. Kalau kita sembarangan masuk, mungkin akan terpisah. Ada cara untuk mengatasinya. Pakai jimat api saja. Chang Tiansheng. Bagaimana kalian bisa menemukan kami? Tidak tahu diri. Masih agak punya kemampuan. Aku menyerang dari bawah, kau menyerang dari atas. Hanya bermodal kalian berdua, semut-semut kecil, berani melawan saya. Kok bisa sekuat ini sih? Lawan dia. Benda yang tidak tahu diri masih berani melawan. Demi kitab Luban, berapa banyak yang telah kukorbankan? Kalian tahu bagaimana aku bertahan selama ini? Menyamar di samping wanita tua itu, Suyan, seperti anjing yang diperintah ke sana kemari. Aku terus menahan diri sampai hari ini, baru bisa mencapai apa yang kumiliki sekarang. Sedangkan kalian berdua hanya mendapat warisan. Dasar apa? Kau berani melawan aku yang telah berlatih keras selama lebih dari 30 tahun. Chang Tiansheng, hatimu jahat. Cepat atau lambat kau akan mendapat hukuman surgawi. Takdirku berada di tanganku, bukan di surga. Chang Tiansheng. Kutukan dalam takdirmu tidak lengkap, selalu tak bisa lepas dari takdir surgawi. Langit dan bumi tak berperasaan, melihat semua makhluk seperti anjing.
Akulah jalan yang benar. Buddha menghalangi, bunuh Buddha. Langit menghalangi, hancurkan langit. Chang Tiansheng. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini juga aku akan melawan takdir. Sekarang kau tahu kan, Xiao Yuan. Bahkan surga pun tak bisa apa-apa padaku. Aku tak terkalahkan. Cari mati. Cepat serang. Si Hui, jangan. Jangan sampai celaka. Xiao Yuan, jangan terlalu memikirkan aku. Ah, tanganku. Aku tidak akan kalah. Aku adalah yang tak terkalahkan. Si Hui. Maaf. Aku tidak mendengarkanmu. Aku tetap mengikutimu. Dan kitab Luban. Mereka yang mempelajari kitab Luban, pasti akan mengalami kesepian, kekurangan, dan cacat. Sihir kali ini, meskipun bisa menyelamatkanmu, tapi akan kehilangan semua ingatan. Namun, melupakan kenangan buruk itu, bukanlah hal yang buruk. Siapa kau? Aku Xiao Yuan. Yang datang untuk menuntunmu bereinkarnasi. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin menjadi tukang kayu saja. Kamu berkelana keliling dunia, melanjutkan latihan. Begini ya, kamu masih berhutang padaku. Uang untuk biaya pengobatan saja tidak cukup. Mau uang? Ya, aku memang tidak punya. Sudahlah. Sampai jumpa lagi di dunia persilatan. Pergi. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun lagi yang pernah melihat Xiao Yuan. Ada orang yang mengatakan dia sudah meninggal dalam pertempuran itu. Ada juga yang mengatakan melihatnya di sebuah kota kecil, bersama seorang gadis, berwisata. Adapun kebenarannya, terserah pada para pendengar. Saya sudah memilahnya sendiri. Baik, ceritanya sudah saya selesaikan. Terima kasih semuanya. Pak, Bu Guru, saya penggemar Bapak, Ibu. Beri saya tanda tangan. Ya, entah kenapa. Masih sedikit sedih.